Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jalaluddin Fikri dengan NIM E1 E1 22 104. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelas genap akan eh, menyampaikan presentasi rangkuman dari mata kuliah Sistem Operasi sebagai tugas MIT dengan dosen pengampu Bapak Natalis Saransi, SSI, MJS. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi rangkumannya. Pertama, pertama-tama itu pada mata kuliah sistem operasi ini, kita harus mengetahui apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri itu adalah program yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan komputer secara efektif. Sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Jadi, sebelum kita menggunakan komputer itu, kita akan mendapatkan sistem operasi di dalamnya, di mana kita itu dihubungkan, yang dimana kita tidak bisa menggunakan contoh monitor ini dihubungkan dengan pengguna kita melalui sistem operasi dengan interface yang ada. Jadi sebelum kita menggunakan monitor, maka di situ ada sebuah sistem operasi yang handle di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tujuan sistem operasi sendiri ini ada beberapa macam. Di sini saya sebutkan ada 3, yang dimana pertama itu untuk tujuan dari sistem operasi menjalankan program pengguna dan membuat penyelesaian masalah pengguna lebih mudah. Jadi jika kita contoh eh, menggunakan sistem operasi itu, kita lebih dipermudah dalam menyelesaikan sebuah masalah yang tidak bisa kita selesaikan kecuali menggunakan teknologi. Nah, karena teknologi dibuat untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk yang kedua ini, itu kita membuat sistem komputer lebih nyaman untuk digunakan. Nah, kita bayangkan seperti kita membuat website saja. Untuk membuat website di situ ada yang namanya kenyamanan yang di dalamnya, kenyamanan yang berupa user interface yang bagus dan fitur-fitur yang menarik. Nah, sistem operasi hampir mirip dengan seperti itu, tapi uh, mirip hanya di kenyamanan saja. Untuk yang lain itu memiliki banyak perbedaan dengan sebuah website. Nah, untuk yang ketiga itu tujuannya kita menggunakan perangkat keras dengan cara yang lebih efisien. Nah, ini sangat benar karena tujuan dari sistem operasi itu mempermudah dan mengefisienkan waktu. Jadi, untuk apa kita menggunakan teknologi kalau tidak membuat kita lebih efisien dan lebih membantu? Oke, kita lanjut. Nah, untuk struktur sistem komputer, setelah kita mengetahui dari sistem operasi, kita juga harus mengetahui struktur dari sistem komputer. Nah, untuk strukturnya di sini saya menyediakan ada 3. Nah, untuk struktur yang pertama bisa kita lihat di sini ada hardware, yang dimana hardware ini bisa disebut juga sebagai perangkat keras, yang dimana menyediakan sumber daya komputasi dasar, CPU, memori, perangkat input dan output. Jadi eh, kita menggunakan komputer itu ada hardware-nya, tidak mungkin tidak ada hardware perangkat keras. Gimana cara kita menggunakan sistem operasi nanti jika tidak ada komputernya, tidak ada perangkat kerasnya. Nah, untuk yang kedua itu ada sistem operasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam sebuah komputer pasti ada sistem operasi, yang dimana sistem operasi ini mengontrol dan mengordinasikan pengguna perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Jadi sudah seperti yang saya bilang tadi, eh, sistem operasi ini sebagai jembatan antara perangkat
keras dengan pengguna. Nah, untuk yang struktur sistem komputer yang ketiga, di sini bisa kita lihat program aplikasi, menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna. Nah, setelah kita melihat sistem operasi, kita melihat juga program aplikasi, karena di dalam komputer sudah tentu pasti ada aplikasinya juga. Nah, aplikasi inilah yang menyelesaikan masalah kita itu. Contoh mulai dari menyelesaikan masalah kantor atau ada proyek-proyek yang akan dibuat. Nah, aplikasi inilah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah komputasi pengguna. Nah, untuk sistem komputer sendiri yang keempat itu kita memiliki pengguna, yaitu user yang menjalankan komputer. Contoh ada orang, mesin, dan lain. Kalau makhluk hidup lain bisa menggunakan komputer, dia bisa dibilang sebagai pengguna. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Nah, tergantung sudut pandang pengguna. Di sini tergantung sudut pandang pengguna ya. Menginginkan kenyamanan, kemudahan pengguna, dan penampilan yang bagus, tidak peduli pemanfaatan sumber daya, tapi komputer bersama seperti mainframe atau komputer ini harus membuat semua pengguna senang. Nah, pengguna mendedikasikan sistem seperti workstation memiliki sumber daya khusus, tapi sering menggunakan sumber daya bersama dari server. Komputer genggam miskin sumber daya dioptimalkan untuk kegunaan dan masa pakai baterai. Beberapa komputer memiliki sedikit atau tidak ada antara muka pengguna, seperti komputer yang disematkan di perangkat dan mobil. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita harus mengetahui juga definisi dari sistem operasi. Di sini ada dua yang saya tuliskan. OS adalah pengalokasian sumber daya dan OS sebagai program kontrol. Nah, untuk OS sebagai pengalokasian sumber daya sendiri itu yaitu mengelola sumber daya dan memutuskan antara permintaan yang bertentangan untuk penggunaan sumber daya yang efisien dan adil. Dan untuk definisi sistem operasi sebagai program kontrol itu adalah mengontrol eksekusi program untuk mencegah kesalahan dan penggunaan komputer yang tidak tepat. Nah, seperti itu. Nah, definisi sistem operasi ini yang selanjutnya tidak tidak sebenarnya definisinya itu tidak ada yang mutlak. Maksudnya definisinya tidak ada definisi yang diterima secara universal. Semua yang dikirim vendor saat Anda memesan sistem operasi adalah perkiraan yang sangat bagus, tapi sangat bervariasi. Satu program yang berjalan di setiap komputer adalah inti. Segala sesuatu yang lebih baik itu program sistem dikirim bersama sistem operasi atau aplikasi. Jadi sebenarnya sistem operasi itu ada banyak macamnya dan sangat bervariasi, tapi tetap tujuan utamanya itu adalah memudahkan user dan mengefisienkan pekerjaan user. Jadi dari sistem operasi ini ada banyak macamnya, ada banyak variasinya dalam memudahkan pengguna. Nah, untuk yang selanjutnya, organisasi sistem komputer. Nah, di sini kita bisa lihat satu atau lebih CPU pengontrol perangkat terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori utama. Jadi, kalau kita lihat di gambar yang di sebelah ini, ada satu komponen yang menghubungkan ke beberapa komponen-komponen yang lain. Nah, seperti itu. Eksekusi bersamaan dari CPU dan perangkat bersaing untuk siklus memori. Nah, kita bisa lihat dari gambar di samping, itu terhubung antara CPU, disk controller, disk, USB controller, ada mouse, keyboard, ada printer, ada monitor, dan memori. Nah, ini semua
disebut dengan hardware, perangkat kerasnya. Nah, untuk pengoperasian sistem komputer, yang pertama itu perangkat input output dapat mengeksekusi secara bersamaan. Nah, maksudnya dapat mengeksekusi secara bersamaan itu, eh, contoh kita lagi memutar lagu sambil memprint. Nah, itu kan mengeksekusi secara bersamaan. Nah, yang kedua itu contoh pengoperasian yang kedua itu setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Nah, yang ketiga setiap pengontrol perangkat memiliki buffer lokal. Nah, yang keempat CPU memindahkan data dari ke atau ke memori utama atau dari buffer lokal. Nah, yang kelima input output dari perangkat ke buffer lokal pengontrol. Nah, yang nomor 6 itu pengontrol perangkat memberitahu CPU bahwa ia telah menyelesaikan operasinya dengan menyebabkan mengganggu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yang interrupt ini, kita mengetahui dulu apa itu interrupt. Nah, interrupt pada sistem operasi adalah sebuah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk memberikan sinyal kepada CPU bahwa ada suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan perhatian. Interrupt dapat berasal dari perangkat keras. Contoh misalnya tombol keyboard yang ditekan. Nah, jika kita menekan tombol keyboard, maka akan masuk input sesuai apa yang kita tekan. Atau perangkat lunak, misalnya aplikasi yang meminta akses ke file. Ketika terjadi interrupt, CPU akan menanggapi secara segera dan menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan untuk menangani interrupt tersebut. Setelah interrupt berhasil ditangani, CPU akan kembali ke program semula dan melanjutkan eksekusinya. Nah, seperti itu. Nah, apa sih fungsi interrupt itu? Secara umum, fungsi interrupt terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu sebuah sistem operasi adalah didorong oleh interupsi. Nah, yang kedua, interupsi mentransfer kendali ke rutin layanan interupsi secara umum melalui vektor interupsi yang berisi alamat semua rutinitas layanan. Arsitektur interupsi harus menyimpan alamat interupsi yang diinterupsi juga. Nah, yang terakhir, perangkat atau pengecualian adalah interupsi yang dihasilkan perangkat lunak yang disebabkan oleh kesalahan atau permintaan pengguna. Nah, untuk penanganan interupsi itu sendiri ada beberapa. Di sini saya tuliskan ada 3. Jadi yang pertama itu sistem operasi mempertahankan status CPU dengan menyimpan register dan penghitungan program. Nah, yang kedua itu ada segmen kode yang terpisah, menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk setiap jenis interupsi. Untuk yang selanjutnya, menentukan jenis interupsi yang telah terjadi, jajak pendapat atau vektor sistem interupsi. Nah, setelah kita tadi mengetahui sistem operasi, perangkat komputer, nah kita juga harus mengetahui struktur dari input dan output. Nah, untuk struktur dari sini, kembali lagi saya menuliskan ada 5, yaitu driver perangkat yang dimana menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Ya, jadi perangkat keras, contoh printer, contoh kamera, dihubungkan dengan pengguna itu menggunakan sistem operasi. Kemudian di sini ada sistem file, yang dimana mengatur penyimpanan dan pengelolaan data pada perangkat penyimpanan. Kemudian di sini ada buffering, menyimpan data sementara dalam bentuk buffer untuk pengoptimalan proses input dan output. Selanjutnya ada spooling. Di sini mengatur antrian dan penjadwalan tugas dari input dan output.
Kemudian ada interupsi input-output, yaitu menangani sinyal interrupt dari perangkat keras untuk pengoperasian I/O. Nah, itulah tadi struktur dari input dan output. Kita lanjut. Untuk struktur selanjutnya ada struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan di sini juga memiliki 5 bagian, yang dimana pertama itu ada file system. File system ini adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur file dalam sistem operasi. Kemudian yang kedua ada blok data, unit dasar pada penyimpanan data. Kemudian ada sistem alokasi, yang dimana sistem alokasi ini metode alokasi untuk menyimpan dan mengakses blok data. Di sini ada cacing juga penyimpanan cepat untuk data yang sering diakses. Nah, kemudian yang kelima di sini ada virtual memory, memanfaatkan ruang penyimpanan tambahan pada hard disk sebagai memori virtual. Jadi memori virtual itu memanfaatkan ruang penyimpanan tambahan pada hard disk sebagai memori virtual. Contoh yang biasa kita sering lihat di iklan-iklan itu juga bisa disebut memori virtual, itu adalah salah satunya. Nah, kita lihat struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi di sini ada 3. Yang pertama itu komponen sistem, ada sistem call, dan program sistem. Komponen sistem di sini yang pertama itu yang dimana di dalamnya mengatur berbagai macam manajemen proses, ada manajemen memori utama, manajemen file, manajemen input-output, manajemen sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Nah, itu semua masuk dalam komponen sistem. Nah, untuk sistem call sendiri adalah mekanisme dalam sistem operasi yang memungkinkan sebuah program aplikasi mengakses fungsionalitas sistem operasi yang tidak tersedia langsung. Yang ketiga itu adalah program sistem. Pada program sistem ini ada struktur sistem operasi yang meliputi bootloader, kernel, shell, sistem file, manajer jaringan, manajer memori, ada manajer proses, perangkat driver, dan utility tool. Nah, semuanya ini, program-program ini bekerja bersama untuk menjalankan sistem operasi dan menyediakan fungsionalitas penting seperti booting, manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, manajemen file, jaringan, memori, proses, dan perangkat keras. Selanjutnya kita masuk pada thread. Apa itu thread? Mungkin kita sering mendengar yang namanya thread. Sering kita, apalagi kalau ada reviewer YouTuber yang sering mereview laptop, pasti mereka sering menyebutkan kata thread. Contoh, laptop ini memiliki 8 core 16 thread. Nah, seperti itu. Tapi apa itu thread? Nah, kita di sini akan membahas apa itu thread. Thread adalah unit dasar eksekusi dalam sebuah program yang memungkinkan tugas-tugas dapat dilakukan secara paralel, meningkatkan kinerja aplikasi, dan memungkinkan berbagai data dan sumber daya antar alur eksekusi. Thread memiliki siklus hidup, pembuatan, eksekusi, penyelesaian, memerlukan sinkronasi, dan komunikasi antar thread yang diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman dan sistem operasi. Nah, dalam thread sendiri juga itu ada yang namanya multitasking trading. Multitasking trading di sini yang saya tuliskan itu ada 4. Pertama itu many to one, many to many, one to one, dan two level. Untuk yang pertama, many to one itu adalah banyak thread pengguna dijalankan pada satu thread kernel. Tidak efisien,
dan satu thread yang blocking dapat menghentikan seluruh aplikasi. Kemudian yang kedua ada mini-to-many, yang dimana banyak thread pengguna dijadwalkan pada beberapa thread kernel. Kombinasi fleksibilitas dan efisiensi. Kemudian ada one to step. Setiap thread pengguna dijalankan pada satu thread kernel. Fleksibel, namun overhead pembuatan dan pengelolaan thread menjadi masalah. Selanjutnya yang terakhir ada two level, kombinasi many to one dan one to one, menggabungkan fleksibilitas dan penggunaan overhead. Selanjutnya kita lanjut pada proses. Proses sendiri di sini memiliki sebuah konsep yang saya tuliskan di sini ada 6, di mana konsep pertama itu sebuah sistem operasi menjalankan beberapa program, entah itu sistem batch pekerjaan atau sistem batch pekerjaan, sistem pembagian waktu, program pengguna atau tugas. Yang kedua itu ada buku teks menggunakan istilah pekerjaan dan proses hampir bergantian. Ketiga itu adalah proses sebuah program dalam eksekusi. Eksekusi proses maju secara berurutan, jadi tidak ada jadi program itu majunya secara berurutan, tidak ada yang saling menyerobot, harus bersama-sama berurutan. Proses sebuah program dalam eksekusi proses maju secara berurutan seperti yang di atas. Nah, yang selanjutnya eksekusi program dimulai melalui klik mouse GUI entry basis perintah dari namanya Graphical User Interface. Yang terakhir, satu program bisa beberapa proses pertimbangan banyak pengguna yang menjalankan program yang sama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sebuah komputer dan kita memproses banyak proses di situ, maka akan ada yang diprioritaskan, mana yang lebih cepat dan mana yang akan dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat dari status proses itu tersebut. Setelah kita melihat dari konsepnya, kita masuk ke diagram status proses. Pertama di sini kita menemukan suatu proses. Ya, kita menemukan satu input yang dimana masuk sudah ready dan kemudian langsung di running, diproses apabila dia dikesampingkan atau ada proses lain yang lebih diunggulkan, maka dia akan still waiting atau menunggu sampai proses yang lain sampai pekerjaan lain setelah diproses baru kemudian diproses. Jadi tidak semuanya itu masuk satu kali secara bersamaan, jadi diproses secara satu. Jika belum selesai satunya menunggu, kemudian begitu terus secara berulang sampai selesai. Kita masuk di penjadwalan proses. Penjadwalan proses pada sistem operasi adalah mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi proses. Beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan meliputi SCFS, SJN atau SJF, RR, Priority Scheduling, Multi-Level QQ, dan Multi-Level Feedback QQ. Tujuan penjadwalan proses adalah meningkatkan pengguna sumber daya dan responsivitas sistem dengan alokasi waktu prosesor yang adil. Kemudian kita masuk di penjadwalan antrean. Penjadwalan antrean pada proses sistem operasi mengacu pada mekanisme pengaturan urutan eksekusi proses dalam antrean. Tujuan utamanya
Penjadwalan antrean adalah memastikan adanya alokasi waktu prosesor, meningkatkan responsivitas sistem, dan meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Penjadwalan CPU. Kita masuk di slide penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU pada sistem operasi adalah mekanisme yang mengatur urutan eksekusi proses di dalam CPU. Jadi, tidak langsung dieksekusi satu kali semua. Jadi itu dijadwalkan satu seperti yang tadi telah dijelaskan di awal, eh, itu secara berurutan. Jadi apabila yang satu belum selesai, maka dia akan menunggu sampai yang satu selesai, dan yang terhambat tadi akan maju ke depan untuk dieksekusi. Tujuan penjadwalan CPU adalah memaksimalkan penggunaan CPU, meningkatkan responsivitas sistem, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Jadi, kalau misalnya kita sering mendapatkan lag atau kita buka aplikasi itu lama, itu mungkin responsivitas sistemnya kurang baik. Nah, itulah tugas dari penjadwalan CPU agar semua itu disusun secara berurutan dan dicari mana yang prioritas baik untuk para pengguna. Di sini kita masuk pada slide sistem waktu nyata. Algoritma penjadwalan waktu nyata digunakan untuk menangani proses dengan batasan waktu yang ketat. Beberapa algoritma populer dalam hal ini adalah Rate Monotonic Scheduling atau disingkat dengan RMS, Earliest Deadline First atau disingkat EDF, Deadline Monotonic Scheduling atau DMS, Fixed Priority Scheduling, dan Priority Inheritance Protocol (PIP). Algoritma-algoritma ini dirancang untuk memastikan respon tepat waktu dalam sistem waktu nyata. Yang selanjutnya kita masuk pada manajemen proses Linux. Manajemen proses Linux ini kita harus mengenal adalah salah satu aspek penting dari operasi Linux. Jadi manajemen proses dulu itu adalah salah satu aspek penting dulu dalam sistem operasi Linux. Dalam sistem operasi, setiap program atau aplikasi yang dijalankan dikelola sebagai sebuah proses. Manajemen proses bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses tersebut sehingga sistem operasi dapat berjalan dengan efisien dan stabil. Manajemen proses pada Linux melibatkan beberapa komponen utama seperti scheduler, ada kernel, dan memori manajemen. Scheduler bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses, sedangkan kernel bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya sistem seperti CPU dan memori. Memori manajemen bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori oleh proses-proses tersebut. Oke, terima kasih yang telah menonton. Itulah tadi presentasi rangkuman dari pembelajaran sistem operasi yang telah kita lalui. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, kan jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Sekian dari saya. Nama saya Jaludin Nukli dengan IPS 1 S1 22 104. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.